Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita saat ini sedang dilanda wabah ya di seluruh dunia ya, yaitu dengan hadirnya virus corona COVID-19 yang mana ini melumpuhkan seluruh tatanan ekonomi ya, kemudian aktivitas, kegiatan, dan begitu banyak ya kegiatan-kegiatan baik sekolah ya, kemudian juga aparatur negara ya yang harus bekerja di rumah masing-masing ya dengan slogan stay at home ya. Namun demikian perlu kita untuk terus mengisi hari-hari kita dengan perbanyak diri untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah ya, terus perbanyak diri untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab satu kaum, menyiksa suatu kaum sementara engkau Nabi Muhammad ada di antara mereka. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan ya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab satu kaum sementara kaum tersebut selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dua kata kunci dalam ayat ini ya, Nabi Muhammad masih ada di antara mereka, dan yang kedua, satu kaum tersebut masih terus selalu senantiasa beristighfar kepada Allah. Tentu ya, kewajiban-kewajiban yang lainnya tetap dilaksanakan, sunnah-sunnah Nabi yang lainnya tetap dikerjakan ya. Bukan berarti ya dengan melaksanakan dua ini ya kemudian yang lain-lainnya tidak ya. Yang Ustaz perlu jelaskan apa yang dimaksud dengan ya Nabi Muhammad ada di antara mereka sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan ya 14 abad silam daripada masa kita ya. Yang pertama adalah sementara ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita, maksudnya adalah di mana sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih dikerjakan di suatu negara, di suatu daerah, di suatu tempat ya. Maka insya Allah Allah tidak akan mengazab suatu kaum ya. Yang kedua ya, yaitu ya jika ya suatu kaum tersebut ya banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini juga penting ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra." Dan yang ketiga ya, yaitu jika di dalam satu daerah, suatu kampung, suatu negara ya, ada daripada keluarga Nabi yang disebut dengan habaib ya, yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah, mengharapkan ridhaan Allah dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita lihat hikmah ini ya, COVID-19 ya, dalam surat Fatir ayat 43 ya. Untuk kemarin pekan minggu yang Ahad kemarin telah kita jelaskan, tapi perlu saya tegaskan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman istikbaran fil ardi wa makaras sayyi. Ya. Disebabkan karena istikbar. Istikbar ini adalah kesombongan, takabur, angkuh ya, fil ardi di muka bumi. Siapa yang angkuh? Siapa yang sombong? Ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang besar ya, yang memiliki sesuatu yang tinggi ya. Dan biasanya ya ini ya dialami ya oleh orang-orang yang pertama ya pemimpin-pemimpin ya, yang kedua orang-orang yang banyak harta ya tentunya ya. Makanya ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada Raja Namrud ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ya, dan bahkan ya dia membangun istana yang ingin menyaingi ya daripada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu ya.
maka Allah Subhanahu wa taala mengazab ya Namrud ya dengan cara ya mengirimkan nyamuk kepada ya Namrud ya yang masuk ke dalam ya hidungnya selama 3 hari ya. Padahal ya Namrud membakar Nabi Ibrahim 3 hari berturut-turut. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, tidak merasakan apa-apa saat itu, hanya kedinginan, dan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan dikirimkannya nyamuk, dan dia bentur-benturkan kepalanya selama 3 hari 3 malam ya, dan wafatlah kemudian Namrud. Begitupun ya Firaun ya, dan masa Nabi Musa alaihi salam yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dikirimkan farsalna alaihim tufan, angin tufan, wal qumal, kutu, wad dafadi' ya, ad-dafadi artinya katak ya, wad dama ya, dan darah ya. Sungai Nil saat itu menjadi darah semuanya ya. Ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat jelas, dan mereka selalu senantiasa bertakabur, sombong, ya angkuh, dan bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Nah, ini Allah menjelaskan istikbaran fil ardi. Ya, mereka pemimpin-pemimpin yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, menganggap dirinya menganggap negaranya paling besar, menganggap negaranya paling wah, ya, tidak bisa menandingi negaranya. Inilah ya kesombongan yang akhirnya kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya wa makara sayyi. Nah, ini penting. Nah, nanti lihat surat Fatir ya ayat 43, wa makara sayyi, dan rencana jahat ya, rencana perbuatan makar ya, yaitu rencana perbuatan jahat ya. Allah tegaskan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli ya. Dan ya tidak akan kembali ya rencana jahat, perbuatan makar tersebut kecuali kepada pelakunya. Nah, ini penting ya, kecuali kepada orang yang merencanakannya ya. Nah, sekarang negara mana yang paling banyak diserang oleh virus COVID-19 ya? Nah, Ustaz tidak perlu menjelaskan ya. Negara mana yang paling banyak korbannya, di mana yang paling besar ya? Nah, mungkin di sanalah Allah ingin menurunkan, Allah ingin memberikan suatu tanda-tanda kekuasaannya. Allah ingin menunjukkan bahwa benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya. Karena itu kata Ibnu Sina untuk menanggulangi, untuk menghadapi wabah ini ya, itu ada pernyataan beliau yang saat ini menjadi viral ya. Al-wahmu misfudda ya, kecemasan ya, kegelisahan ya, itu adalah bagian daripada penyakit. Jadi dalam menghadapi virus ini kita jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut ya. Hilangkan perasaan-perasaan ini ya. Wal itmi'nan ya nisbud dawa ya. Dan ketenangan itu, ketentraman, kenyamanan dari diri, kenyamanan hati ya, nisbud dawa. Itu adalah sebagian daripada obat yang ya bisa memberikan kesembuhan bagi manusia. Wasabru ya awwalu khutwatin ya lisyifa ya, dan sabar ya itu adalah merupakan ya langkah pertama untuk menuju kesembuhan. Karena itu kita sabar, kita terus bertawakal kepada Allah. Sabar tetap maksudnya adalah mengembalikan masalah sepenuhnya kepada Allah, sambil terus patuhi semua perintah-perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ikuti perkataan nasihat para ulama-ulama kita ya, dan kemudian ya kita tetap stay at home dengan terus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang baik untuk kita. Mudah-mudahan ya ceramah singkat kita sore hari ini menjelang maghrib ya, yang sedang berpuasa, mudah-mudahan terus mendoakan ya keluarganya ya, sanak familinya, ibu, bapak, anak-anak, dan juga gurunya, serta termasuk minta didoakan mudah-mudahan sehat selalu dan juga dijauhkan daripada wabah ini. Amin, Allahumma amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif anna minal waba wal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min
baladina hadza wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.